Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky Wulandari dengan NIM S1S1 25070 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halwaleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait makalah saya yang berjudul Hubungan Aljabar Linear dalam Informatika pada Operasi Filter Citra Grayscale. Namun pada kesempatan kali ini yang saya tampilkan bukanlah makalah saya, akan tetapi representasi makalah yakni berupa PPT atau PowerPoint. Nah, pada makalah ini membahas bagaimana konsep-konsep dasar dalam aljabar linear dapat diterapkan dalam bidang informatika, khususnya pada proses pengolahan citra digital atau digital image processing. Ketika mendengar istilah aljabar linear, banyak mahasiswa yang menganggap bahwa materi tersebut hanya berupa kumpulan rumus matematika yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal akademik. Namun, pada kenyataannya, aljabar linear memiliki peranan yang sangat besar dalam perkembangan teknologi modern. Banyak teknologi yang kita gunakan sehari-hari sebenarnya dibangun atas konsep-konsep aljabar linear itu sendiri. Contohnya adalah sistem pengenalan wajah pada smartphone, pengolahan citra medis di rumah sakit, sistem keamanan berbasis kamera, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep matriks, transformasi linear, dan konvolusi digunakan dalam operasi filter citra grayscale. Selain itu, saya juga akan menunjukkan sebuah studi kasus menggunakan Python dan OpenCV untuk membuktikan bahwa teori yang dibahas dalam makalah dapat diterapkan secara langsung dalam dunia nyata. Melalui video ini juga diharapkan penonton dapat memahami bahwa aljabar linear bukan hanya teori matematika, melainkan fondasi penting dalam berbagai aplikasi teknologi modern. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai pembahasannya. Perkembangan teknologi digital saat ini berlangsung sangat cepat. Setiap hari kita berinteraksi dengan berbagai perangkat yang mampu menangkap, menyimpan, dan mengolah gambar secara otomatis. Contohnya adalah kamera smartphone, kamera CCTV, kamera kendaraan pintar, hingga peralatan medis seperti CT scan dan MRI. Nah, semua perangkat tersebut menghasilkan data berupa citra digital. Namun, perlu dipahami bahwa komputer tidak melihat gambar seperti manusia melihat gambar. Ketika manusia melihat sebuah foto, manusia dapat langsung mengenali objek, warna, bentuk, dan berbagai informasi lainnya. Sebaliknya, komputer melihat gambar sebagai kumpulan angka. Nah, kumpulan angka tersebut disusun dalam bentuk matriks yang mewakili intensitas cahaya pada setiap piksel gambar. Nah, karena gambar direpresentasikan sebagai matriks, maka pengolahan gambar secara otomatis melibatkan operasi-operasi matematika yang berkaitan dengan matriks dan juga vektor. Nah, disinilah aljabar linear memainkan peran yang sangat penting. Aljabar linear menyediakan berbagai konsep yang memungkinkan komputer melakukan manipulasi terhadap data citra secara efisien. Sebagai contoh, ketika sebuah kamera mendeteksi wajah seseorang, sistem harus terlebih dahulu memproses citra yang diperoleh. Nah, proses tersebut dapat melibatkan pengurangan noise, peningkatan kualitas gambar, deteksi tepi objek, hingga ekstraksi fitur. Nah, semua proses tersebut pada dasarnya menggunakan operasi matriks yang berasal dari konsep aljabar linear. Nah, salah satu teknik yang paling sering digunakan dalam pemrosesan citra adalah filtering atau penyaringan citra. Nah, filtering ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas gambar atau mengekstrak informasi tertentu dari gambar. Contohnya adalah menghaluskan gambar yang memiliki noise, memperjelas tepi objek, atau mempertajam detail gambar. Nah, filter-filter tersebut bekerja dengan menggunakan kernel berbentuk matriks yang diterapkan pada citra melalui proses yang disebut konvolusi. Nah, konvolusi merupakan salah satu bentuk transformasi linear yang menjadi bagian penting dalam aljabar linear.
Karena itu, hubungan antara aljabar linear dan pemrosesan citra digital sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Karena itu, hubungan antara aljabar linear dan pemrosesan citra digital sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Makalah ini juga berusaha menjelaskan hubungan tersebut secara teoritis sekaligus menunjukkan implementasinya dalam praktik menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai filter citra, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana komputer merepresentasikan sebuah gambar. Ketika manusia melihat sebuah foto, kita dapat langsung mengenali berbagai objek yang ada di dalamnya. Kita dapat membedakan warna, bentuk, ukuran, dan berbagai detail lainnya tanpa harus memikirkan proses yang terjadi di baliknya. Namun, komputer bekerja dengan cara yang berbeda. Komputer tidak melihat gambar sebagai objek visual seperti manusia. Sebaliknya, komputer melihat gambar sebagai kumpulan angka yang tersusun secara sistematis. Dalam citra grayscale, setiap piksel memiliki nilai intensitas yang berada dari rentang 0 sampai 255. Nilai 0 menunjukkan warna hitam sempurna, sedangkan nilai 255 menunjukkan warna putih sempurna. Nah, nilai-nilai di antaranya merepresentasikan berbagai tingkat dari warna abu-abu. Jika seluruh nilai piksel tersebut disusun dalam bentuk baris dan kolom, maka terbentuklah sebuah matriks. Sebagai contoh sederhana, sebuah citra dapat direpresentasikan sebagai matriks berikut: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 yang merupakan contoh dari matriks 3 kali 3. Nah, pada contoh tersebut, setiap angka menunjukkan intensitas cahaya pada suatu piksel. Karena citra direpresentasikan sebagai matriks, maka berbagai operasi matematika dapat diterapkan untuk mengolah citra tersebut. Disinilah konsep aljabar linear mulai berperan. Salah satu konsep penting dalam aljabar linear adalah transformasi linear. Nah, transformasi linear merupakan proses mengubah suatu data menggunakan aturan matematis tertentu sehingga menghasilkan data baru yang masih memiliki hubungan dengan data awal. Dalam pemrosesan citra, transformasi linear digunakan untuk mengubah karakteristik gambar, misalnya menghaluskan gambar, mempertajam detail, mengurangi noise, atau mendeteksi tepi objek. Konsep lain yang sangat penting adalah konvolusi. Nah, konvolusi merupakan proses yang dilakukan dengan menggunakan matriks kecil yang disebut kernel. Kernel akan digeser ke seluruh bagian citra. Nah, pada setiap posisi, elemen-elemen kernel akan dikalikan dengan elemen-elemen citra yang bersesuaian. Selanjutnya, seluruh perkalian tersebut dijumlahkan untuk menghasilkan nilai piksel baru. Proses inilah yang menjadi dasar dari berbagai filter citra modern. Karena proses tersebut melibatkan operasi matriks berupa perkalian dan penjumlahan, maka konvolusi merupakan salah satu aplikasi langsung dari aljabar linear dalam bidang informatika. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketika komputer melakukan pemrosesan citra digital, komputer sebenarnya sedang melakukan serangkaian operasi matematika yang berasal dari konsep-konsep aljabar. Transformasi linear dalam pemrosesan citra memiliki berbagai bentuk. Salah satunya adalah scaling atau perubahan ukuran gambar. Nah, ketika sebuah gambar diperbesar atau diperkecil, komputer sebenarnya sedang menerapkan transformasi matriks terhadap koordinat piksel. Nah, bentuk transformasi berikutnya adalah rotasi. Rotasi digunakan untuk memutar gambar pada sudut tertentu. Misalnya ketika kita memutar foto sebesar 90 derajat atau 180 derajat. Proses tersebut dilakukan menggunakan matriks rotasi yang merupakan bagian dari aljabar linear.
Selain itu, terdapat pula translasi. Nah, translasi adalah proses menggeser posisi gambar ke arah tertentu tanpa mengubah bentuknya. Contohnya, menggeser objek ke kanan, kiri, atas, ataupun bawah. Kemudian, terdapat sharing, yaitu transformasi yang membuat objek tampak miring tanpa mengubah luas keseluruhan secara signifikan. Semua transformasi tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu menggunakan operasi matriks. Hal ini juga menunjukkan bahwa konsep aljabar linear tidak hanya digunakan untuk filtering citra, tetapi juga berbagai manipulasi visual lainnya. Selanjutnya, filter-filter yang terdapat dalam makalah ini, yang pertama adalah filter Gaussian blur yang digunakan untuk mengurangi noise dan menghaluskan gambar. Filter yang kedua adalah mean filter. Mean filter yang bekerja untuk menghitung rata-rata nilai piksel di sekitar suatu area tertentu sehingga menghasilkan efek penghalusan. Nah, filter ketiga adalah Sobel Edge Detection yang digunakan untuk mendeteksi tepi objek berdasarkan perubahan intensitas piksel. Yang keempat adalah Laplacian Sharpening yang digunakan untuk mempertajam detail citra. Nah, walaupun memiliki fungsi yang berbeda, seluruh filter tersebut bekerja menggunakan kernel berbentuk matriks dan menerapkan operasi konvolusi terhadap citra. Hal ini menunjukkan bahwa konsep aljabar linear menjadi dasar utama dalam berbagai teknik pengolahan citra digital. Nah, mari kita lihat contoh penggunaan filter-filter tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Gaussian blur. Nah, Gaussian blur sering digunakan pada kamera smartphone. Ketika kamera melakukan pemrosesan pengurangan noise pada kondisi pencahayaan yang kurang baik, salah satu teknik yang digunakan adalah Gaussian blur. Nah, filter ini juga sering digunakan sebagai tahap awal sebelum proses deteksi tepi dilakukan. Sementara itu untuk mean filter, mean filter banyak digunakan pada sistem yang membutuhkan pemrosesan cepat dengan kompleksitas yang rendah. Walaupun hasilnya tidak sebaik Gaussian blur dalam beberapa kasus, mean filter tetap menjadi pilihan karena sederhana dan efisien. Untuk Sobel ini penggunaannya sangat luas. Teknik ini dapat ditemukan pada sistem pengenalan objek, sistem keamanan berbasis kamera, kendaraan otonom, dan berbagai aplikasi computer vision lainnya. Dengan deteksi tepi objek, sistem dapat memperoleh informasi bentuk yang sangat penting untuk proses analisis lebih lanjut. Sedangkan Laplacian sering digunakan dalam pengolahan citra medis. Pada citra hasil CT scan atau MRI, detail-detail tertentu perlu dipertajam agar dapat diamati dengan lebih jelas oleh tenaga medis. Oleh karena itu, Laplacian menjadi salah satu metode yang cukup penting dalam bidang tersebut. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil implementasi Python yang digunakan untuk membuktikan teori pada makalah. Program yang digunakan memanfaatkan library OpenCV dan Matplotlib. OpenCV digunakan untuk melakukan pemrosesan citra, sedangkan Matplotlib digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan citra. Bisa dilihat, ini adalah kode utama yang digunakan. Nah, pada baris pertama dan kedua digunakan untuk mengimpor library yang diperlukan. Library OpenCV berfungsi untuk membaca dan memproses citra digital, sedangkan Matplotlib digunakan untuk menampilkan gambar hasil pengolahan. Selanjutnya terdapat perintah yang terdapat di baris selanjutnya. Perintah ini digunakan untuk membaca filter gambar dan mengubahnya menjadi citra grayscale.
Nah, pada tahap ini gambar tidak lagi terpandang sebagai objek visual, melainkan sebagai kumpulan angka yang tersusun dalam bentuk matriks. Sebagai contoh sederhana, sebuah citra dapat direpresentasikan sebagai berikut: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dalam hal ini, matriks tersebut berukuran 3x3. Nah, setiap angka menunjukkan intensitas cahaya pada suatu piksel. Nilai yang semakin besar menunjukkan piksel yang semakin terang. Hal ini menunjukkan bahwa citra digital sebenarnya merupakan representasi matriks yang menjadi objek utama dalam aljabar linear. Nah, pada bagian inti program terdapat pada perintah yang ada di baris ini. Nah, perintah ini menerapkan filter Sobel pada citra. Nah, filter Sobel bertujuan untuk mendeteksi tepi objek dengan mengukur perubahan intensitas piksel. Nah, filter Sobel menggunakan kernel sebagai berikut: min 101, min 202, min 101. Dalam hal ini contohnya di matriks 3x3, akan tetapi kernel tersebut pada proses program dijalankan, kernel akan digeser ke seluruh area citra. Nah, pada setiap posisi nilai kernel akan dikalikan dengan nilai piksel yang bersesuaian. Seluruh hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai baru piksel. Nah, proses ini dikenal sebagai operasi konvolusi. Sebagai contoh sederhana, misalkan terdapat matriks citra 3x3 yang entry-entry-nya itu 10, 10, 10, 10, 50, 50, 10, 50, 90, kemudian dilakukan operasi menggunakan kernel Sobel. Nah, setiap elemen matriks dikalikan dengan elemen kernel yang sesuai, kemudian seluruh hasilnya dijumlahkan. Hasil yang diperoleh menunjukkan tingkat perubahan intensitas pada area tersebut. Jika perubahan intensitas besar, maka sistem menganggap area tersebut menjadi tepi objek. Nah, karena operasi ini menggunakan perkalian dan penjumlahan elemen-elemen matriks, maka proses tersebut merupakan penerapan langsung dari konsep aljabar linear. Selanjutnya, program akan menampilkan hasil menggunakan matplotlib. Nah, pada layar akan muncul dua gambar. Gambar pertama merupakan citra asli sebelum diproses. Nah, gambar kedua merupakan citra hasil filter Sobel. Nah, setelah dibandingkan, terlihat bahwa batas atau tepi objek pada gambar hasil menjadi lebih jelas dibandingkan citra asli. Hal ini menunjukkan bahwa filter Sobel berhasil mendeteksi perubahan intensitas piksel pada area tepi objek. Berdasarkan hasil implementasi tersebut, dapat dibuktikan bahwa teori yang dibahas dalam makalah benar adanya. Citra grayscale direpresentasikan sebagai matriks. Kernel Sobel juga direpresentasikan sebagai matriks. Nah, proses filtering dilakukan melalui operasi konvolusi yang melibatkan perkalian dan penjumlahan matriks. Dengan demikian, implementasi Python ini membuktikan bahwa operasi filter citra grayscale merupakan aplikasi nyata dari konsep aljabar linear dalam bidang informatika. Nah, selain konsep dasar dan implementasi yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam praktik pengolahan citra digital terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar proses filtering dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satunya adalah efisiensi komputasi dalam proses konvolusi. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konvolusi dilakukan dengan menggeser kernel ke seluruh bagian citra. Jika ukuran citra semakin besar, maka jumlah perhitungan yang dilakukan akan meningkat secara signifikan. Sebagai contoh, citra dengan resolusi tinggi seperti 1920 x 1080
memiliki lebih dari 2 juta piksel. Nah, jika setiap piksel harus diproses dengan kernel berukuran 3x3, maka komputer harus melakukan jutaan operasi perkalian dan penjumlahan secara berulang. Oleh karena itu, dalam implementasi nyata, proses ini tidak dilakukan secara manual, yaitu satu persatu, melainkan menggunakan optimasi dari library OpenCV yang sudah dioptimalkan menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah dan teknik komputasi yang lebih efisien. Selain itu, ukuran kernel juga memiliki pengaruh penting terhadap hasil filtering. Kernel berukuran kecil seperti 3x3 akan menghasilkan detail yang lebih tajam, namun kurang efektif dalam menghilangkan noise yang besar. Sebaliknya, kernel yang lebih besar dapat menghasilkan efek penghalusan yang lebih kuat, tetapi dapat mengurangi detail penting pada citra. Dengan demikian, pemilihan ukuran kernel merupakan salah satu aspek penting dalam proses desain filter citra. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah trade-off antara kualitas hasil dan waktu komputasi. Nah, semakin kompleks operasi yang digunakan dalam filter, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses citra tersebut. Oleh karena itu, dalam dunia nyata, pengolahan citra selalu mempertimbangkan keseimbangan antara akurasi hasil dan efisiensi komputasi. Sebelum memasuki kesimpulan, penting untuk memahami bahwa konsep yang dibahas pada presentasi ini bukan hanya digunakan pada contoh sederhana dalam laboratorium. Saat ini, berbagai teknologi modern memanfaatkan prinsip yang sama. Salah satu contohnya adalah sistem pengenalan wajah pada smartphone. Nah, ketika pengguna membuka kunci perangkat menggunakan wajah, sistem terlebih dahulu mendeteksi fitur-fitur penting pada wajah melalui proses pemrosesan citra. Contoh lainnya adalah kamera CCTV pintar. Nah, sistem dapat mendeteksi keberadaan manusia, kendaraan, atau objek tertentu dengan memanfaatkan teknik deteksi tepi dan ekstraksi fitur. Dalam bidang kesehatan, teknologi CT scan dan MRI juga menghasilkan citra digital yang kemudian diproses menggunakan berbagai metode matematika untuk membantu proses diagnosis. Bahkan pada kecerdasan buatan modern, terutama computer vision, operasi matriks dan konvolusi menjadi komponen utama dalam proses pembelajaran mesin. Oleh karena itu, pemahaman mengenai aljabar sangat penting bagi manusia, terkhususnya untuk mahasiswa informatika, karena konsep tersebut menjadi dasar bagi banyak teknologi yang berkembang saat ini. Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aljabar linear memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemrosesan citra digital. Citra grayscale dapat direpresentasikan sebagai matriks yang berisi nilai intensitas piksel. Berbagai teknik filtering yang digunakan dalam pemrosesan citra bekerja menggunakan kernel yang juga berbentuk matriks. Nah, proses filtering dilakukan melalui operasi konvolusi yang merupakan salah satu bentuk transformasi linear. Melalui studi kasus implementasi Python menggunakan filter Sobel, kita dapat melihat secara langsung bagaimana konsep-konsep aljabar linear diterapkan dalam dunia nyata. Hasil percobaan menunjukkan bahwa filter Sobel mampu mendeteksi tepi objek dengan memanfaatkan operasi matriks dan konvolusi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aljabar linear bukan hanya sekadar teori matematika yang dipelajari di ruang kelas, tetapi merupakan fondasi penting bagi berbagai teknologi modern yang digunakan saat ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan aljabar linear dalam informatika pada operasi filter citra grayscale. Nah, dari pembahasan yang telah dilakukan dapat kita lihat bahwa konsep aljabar linear seperti matriks dan konvolusi memiliki peran penting dalam proses pengolahan citra digital, khususnya dalam teknik filtering seperti Sobel yang telah diimplementasikan menggunakan Python. Nah, hal ini menunjukkan bahwa materi aljabar tidak hanya sebatas teori di dalam kelas, tetapi juga memiliki penerapan nyata dalam bidang informatika dan teknologi.
Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai keterkaitan antara konsep matematika dan implementasinya dalam pengolahan citra digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.